Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan liturgis pada hari Selasa 1 April 2014 ini membicarakan tentang air. Air yang menjadi sumber kehidupan dan juga air yang menyembuhkan. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel, dikisahkan tentang sumber air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Dan air itu terus mengalir sampai ke timur. Sumber air yang pada awalnya kecil, itu kemudian menjadi semakin besar dan semakin besar, dan menjadi suatu aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Lalu dikatakan bahwa dalam air itu kemudian berkeriapan makhluk hidup, terutama ikan-ikan. Dan di tepi sungai yang dialiri oleh air sungai ini, kemudian tumbuh bermacam-macam pepohonan, dan pohon itu berbuah. Daunnya tidak layu, dan buahnya tidak akan habis. Saudara-saudari yang terkasih, sumber air dan air sungai yang mengalir ini merupakan simbol rahmat kasih Allah. Allah adalah sumber rahmat, yaitu rahmat kehidupan, rahmat cinta kasih, dan karunia talenta. Rahmat Allah akan mengalir terus-menerus, mengalir tiada hentinya kepada kita dan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan di dalam bacaan Injil dikisahkan juga tentang air, tetapi kali ini air dalam kolam Bethesda yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah orang yang sudah 38 tahun berbaring karena sakit di dekat kolam Bethesda. Ketika Yesus melihat orang yang sakit dan berbaring itu, kemudian Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan apa reaksi dari orang yang sakit tadi? Ia tidak menjawab langsung, "Ya, saya mau." Tapi jawaban dari orang yang sakit itu justru mengungkapkan alasan-alasan. Mari kita simak jawaban dari si sakit itu. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku sendiri untuk menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudari yang terkasih, mengapa jawaban orang yang sakit itu bukan langsung, "Ya, saya mau disembuhkan Yesus," tetapi mengemukakan alasan mengapa 38 tahun dia sakit dan tidak sembuh-sembuh. Bahkan Yesus kemudian menimpali lagi dengan kata-kata yang lebih tegas, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita tentu bisa mencoba untuk merenungkan, apakah si sakit ini sampai 38 tahun merasa nyaman? Saya tidak tahu apakah mereka nyaman dengan sakitnya, lalu apakah dia tidak punya niat untuk sembuh, apakah dia lebih suka barangkali meminta perhatian orang-orang yang ada di situ, minta belas kasih dari orang-orang di situ, dan ternyata dia merasa nyaman.
Sebab di dalam suatu mukjizat kesembuhan yang terjadi itu, Yesus mau membangkitkan semangat, mau menanyakan niat, maukah engkau sembuh? Saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak orang yang pengen sembuh, pengen lebih baik, tetapi tidak ada niat dari dalam dirinya sendiri. Yesus menekankan motivasi, niat dari dalam diri kita. Kalau kita mau sembuh, kalau kita mau menjadi lebih baik, maukah engkau sembuh? Maukah engkau lebih baik? Maukah engkau lebih sempurna? Maukah engkau lebih Kristiani? Dan Tuhan Yesus tidak hanya membangkitkan motivasi saja, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan suatu perintah langsung, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu berarti Tuhan Yesus mengatakan, jangan tetap di zona nyaman, jangan tetap di zona yang aman. Kalau kita mau lebih baik, lebih sempurna, maka kita harus keluar dari zona nyaman, zona aman ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berusaha untuk memperbaiki apa yang belum baik dalam diri kita, berusaha menyempurnakan apa yang belum sempurna dalam diri kita, memperkuat apa yang belum kuat di dalam diri kita, dengan pertama-tama membangun niat, motivasi yang baik, dan bangun, berubah, kerjakan, maka rahmat Tuhan akan mengubah kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra